Mana? Sahutku sambil menyentuh bagian yang Rafka tunjuk, tapi aku merasa tak ada apapun. Ini nih. Rafka mendekatkan kepalanya ke telingaku. Satu kecupan mendarat di pipi. Bilang aja pengen cium. Aku mendelik tapi sangat suka dengan tingkah dan usikan manja darinya. Iya, emang pengen. Sejurus kemudian bibirnya singgah dan bermain di bibirku. Aku menyambut membalas dengan tangan melingkar di lehernya. Perlakuannya yang seperti inilah yang selalu membuatku rindu. Kangen, ucapnya manja sambil memeluk. Padahal tiap hari juga ketemu. Ke kamar, yuk. Ajaknya seraya menuntun tanganku. Assalamualaikum, teriak seseorang dari luar. Tampaknya Mang Yana datang untuk menemani Rafka ke rumah istri Mang Kasim. Ya, Gagal deh. Aku terbahak melihat raut kecewa di wajahnya. Sudah tahu malam ini niat ke rumah Bei Karsih, malah main gombal. Masuk, Mang, ajak Rafka sambil membuka pintu. Iya. Saya tunggu di luar saja. Kalau gitu saya makan dulu, Mang. Ayo. Mamang juga makan sekalian. Kita makan sama-sama. Silakan. Terima kasih. Saya sudah makan sebelum kesini. Beberapa kali diajak, Mang Yana tetap menolak. Akhirnya hanya aku dan Rafka yang menikmati hidangan malam ini. Berangkat. Ya, hati-hati di rumah. Iya, jangan lama pokoknya. Aku takut. Kalau ada apa-apa telepon ya, bawa HP kok. Aku angguk mengerti. Belum pun Rafka beranjak, Mang Yana yang tadi duduk di kursi teras, masuk sambil tergopoh. Ada apa, Mang? Tanya Rafka yang heran melihat air muka Mang Yana. Itu, di sebelah kayaknya rame banget. Gak tahu ada apa. Di sebelah? Di rumah kontrakan maksudnya. Iya kayaknya, kita lihat dulu. Ajak Mang Yana. Rafka gegas ke rumah kontrakan, aku menutup pintu dan ikut dari belakang. Ternyata benar, di bangunan yang belum rampung itu berkumpul berapa warga yang membawa perkakas. Ada apa ini? Tanya Rafka pada kerumunan warga. Terlihat anak Mang Kasim ada di sana memimpin. Malam ini, kami akan robohkan bangunan ini. Terserah kalian mau lapor polisi, kami nggak peduli. Seru anak Mang Kasim dengan suara lantang. Gak bisa gini dong. Ini main hakim sendiri namanya. Rafka tak kalah menengking. Kamu tahu? Ibu saya gila gara-gara bangunan ini masih ada dan awalnya sebelum ibu saya sakit. Ada warga yang menyaksikan ibu saya histeris ketika lewat di sini. Sekarang dia jadi hilang akal gara-gara melihat bangunan ini. Apa kalian mau tanggung jawab? Bisa kalian sembuhkan ibu saya? Anak Mang Kasim makin berapi-api. Iya, kalau dibiarkan, bisa saja terjadi kejadian yang lain lebih dari itu. Makanya kami minta untuk dirobohkan, sahut warga yang lain. Hancurkan saja. Gak usah pedulikan mereka. Kalau ada apa-apa sama kampung ini, belum tentu mereka tanggung jawab. Teriak yang lain makin menyulut keadaan yang makin memanas. Kalau kalian gak setuju sama aturan warga kampung ini, baik pindah saja. Cetus orang yang tampak berusia lebih tua. Cuma Mang Yana dan yang bekerja membangun bangunan yang tak terlihat ikut datang untuk merobohkan bangunan milik kami. Aku memegang lengan Rafka. Gimana ini? Rafka terlihat dipenuhi amarah. Gigi gemeretuk saling beradu dengan genggaman tangan dikepalkan. Ia hendak maju melawan, tapi tangannya ditarik Mang Yana. Jangan, bahaya, sergah Mang Yana melarang. Sejenak Rafka terpejam menenangkan diri, aku mengusap punggungnya agar dia tenang. Aku tahu pasti dia marah dan kesal. Untuk berapa saat, kami hanya terdiam menyaksikan warga yang riuh saling bicara sendiri meluapkan kekesalan mereka. Salah satu warga mulai menghantam tembok dengan palu besar. Aku melirik suami yang sepertinya masih dilanda amarah. Besok terpaksa lapor ke kantor polisi. Tuntut mereka untuk ganti rugi, tutur Rafka. Iya, kalau kita melawan juga pasti celaka. Gak mungkin bisa lawan warga seramai ini, kita cuma 3 orang. Apalagi keadaannya tengah panas seperti sekarang. Timpal Mang Yana. Kita pulang saja. Rafka tampak kesal dan kecewa karena tak bisa berbuat apa-apa. Belum jauh kami melangkah,
ada suara perempuan yang teriak memanggil warga. Kami berbalik badan, ingin tahu apa yang terjadi. Warga yang tadi mulai menggedor tembok menghentikan aksi, lalu menuju perempuan yang teriak tadi. Kurang jelas perempuan itu bicara apa, tapi terlihat anak Mang Kasim pergi setengah berlari diikuti beberapa warga. Mang Yana gegas menghampiri warga yang masih ada di depan bangunan. Aku dan Rafka ikut menghampiri. Ada apa itu, Kang Ule? Tanya Mang Yana pada salah satu warga. Itu katanya Bei Karsi ngamuk lagi. Tadi sore dia pulang ke rumah, ketakutan. Kita ke sana, Kang. Ajak Mang Yana. Terus ini bangunan gimana? Sekarang keadaan Bei Karsi lebih penting. Kalau bangunan MAH gampang ada besok lagi. Sengaja Mang Yana mengalihkan perhatian warga yang masih tersisa. Akhirnya semua setuju pergi ke rumah Bei Karsi. Termasuk aku dan Rafka juga ikut ingin tahu keadaan istri Mang Kasim itu. Setidaknya untuk saat ini rumah kontrakan kami aman. Semoga saja ada jalan untuk menyelamatkan bangunan yang sudah susah payah Rafka bangun selama ini dengan hasil keringat sendiri. Warga tampak berkerumun di depan rumah Bei Karsi. Saling bergumam membicarakan kejadian yang menimpa perempuan itu. Bu, sadar, Bu. Anak Mang Kasim dan beberapa warga memegangi Bei Karsih yang meronta menjerit ingin berlari di halaman. Lepaskan, aku takut, lepaskan. Bei Karsih memaksa ingin lepas. Kita bawa masuk. Enggak mau. Bei Karsih diseret masuk rumah yang sudah dikerumuni warga, meronta dan menolak sambil teriak. Matanya tadi terbelalak terus menjerit. Gak tahu lihat apa, terus lari keluar ketakutan. Ujar salah satu ibu-ibu yang berdiri tak jauh dari kami, sepertinya tetangga sekitar sini. Iya, kasihan Bei Karsih. Sudah dikhianati, ditinggal mati, sekarang seperti orang stres. Katanya dia lihat hantu di rumah kontrakan tempat Mang Kasim kerja. Masa sih? Kok kampung kita jadi serem begini ya? Sahut yang lain. Iya, sudah dari dulu kalau ada yang mati di rumah bangunan belum rampung, harusnya dirobohkan. Yang punya rumah nggak mau denger, ya gini jadinya. Ada juga yang bicara mengaitkan kalau kejadian ini adalah akibat dari rumah kontrakan yang masih berdiri semenjak kematian Mang Kasim. Tanganku semakin erat menggenggam lengan Rafka. Entah ada apa sebenarnya, teriakan dari dalam semakin nyaring terdengar. Salah seorang warga yang baru keluar dari rumah itu tampak kelelahan, kedatangannya langsung diserbu warga untuk ditanya kejadian di dalam. Bei Karsi kenapa lagi, Pak? Tanya satu ibu-ibu, mungkin dia istrinya karena langsung memegang tangan laki-laki yang baru keluar itu. Nggak tahu, Bu, teriak-teriak mulu, minta ampun kayak ketakutan. Nggak mau dipegang warga, tadi bapak ditendang. Jawab laki-laki itu terengah-engah. Tapi Bei Karsi bilangnya ada harimau mau makan dia. Wah, Bei Karsi beneran gila, kasihannya, ujar yang lain. Harimau? Aku jadi teringat pada sang penjaga yang sudah lama tak terlihat semenjak kejadian di rumah kontrakan dulu. Penasaran dengan ucapan warga, perlahan melepas tangan Rafka dan memaksa menerobos kerumunan yang berada di depan rumah Bei Karsih. Yang, mau kemana? Tak kuhiraukan suara Rafka yang memanggil. Aku berhasil berada di depan pintu rumah yang terbuka. Perempuan bernama Bei Karsih itu masih berteriak meminta warga agar mengusir harimau sambil tangannya meronta dipegang beberapa orang. Warga tak menggubris, hanya saling bicara sendiri. Kakiku seketika lemas dan mundur beberapa langkah saat melihat sosok harimau yang tengah berdiri di sudut ruangan menatap Bei Karsih. Sedangkan istri Mang Kasim itu terus saja menjerit meminta ampun. Ternyata benar. Wanita itu melihat makhluk sesosok harimau yang kulihat saat ini sangat besar dan bermata merah menyala. Menatap tajam seakan mau menerkam, menakutkan. Tampaknya hanya Bei Karsih dan aku saja yang dapat melihat harimau itu. Apakah dia sang penjaga? Tapi kenapa mengganggu Bei Karsih? Tanpa diminta, aku mendekati Bei Karsih. Dia hanya meronta meminta agar dijauhkan dari rumah ini, tanpa peduli pada siapapun. Aku duduk di samping istri almarhum Mang Kasim itu lalu berkata, "Tenang, Bei. Gimana bisa tenang? Aku nggak mau mati, nggak mau mati." Teriaknya sambil mendekap kedua telinga tanpa memandangku yang bicara padanya. Saya bisa lihat harimau itu, Bei, bisikku agar warga tak mendengar. Bola mata Bei Karsih yang membulat seketika menatapku.
Kamu siapa? Tanyanya. Mungkin Bei Karsi tak ingat padaku karena hanya beberapa kali saja kami bertemu. Kamu bisa lihat harimau itu? Tunjuk Bei Karsi ke sudut ruangan tempat harimau itu berdiri. Iya, Bei, saya lihat. Katakan sama warga kalau aku nggak gila. Bilang kalau kamu juga bisa lihat harimau yang mau makan aku itu. Katakan, ucapnya sambil teriak padaku. Ia tampak sangat ketakutan. Iya, Bei. Saya minta Bei Karsi tenang dulu. Yang. Rafka masuk menghampiriku. Kenapa Ayang masuk ke sini? Kita keluar. Rafka meraih tanganku. Tunggu. Aku lihat harimau yang dilihat Bei Karsi. Bisikku. Apa? Harimau? Mana? Rafka tampak mengedarkan pandangan. Nggak lihat. Ucapnya kemudian. Ingat sang penjaga? Cuma aku dan bapak yang bisa lihat dan aku nggak tahu kenapa Bei Karsi bisa lihat. Jadi maksud Ayang, harimau yang dilihat Bei Karsi itu sang penjaga? Terus harimaunya di mana? Rafka bertanya sambil berbisik. Itu di sudut ruangan, tapi aku nggak tahu itu sang penjaga apa bukan. Makanya ingin memastikan, tapi bingung, terlalu banyak warga. Aku malah bimbang jika warga tahu aku bisa melihat harimau itu mereka malah menuduh yang bukan-bukan. Tambah lagi keadaan tengah heboh. Harus apa? Apa perlu Rukiah? Kayaknya ini bukan kesurupan. Diam aja sebentar. Temenin aku di sini. Rafka angguk setuju. Ia duduk agak mundur bersandar ke dinding. Aku berbisik pada ibu-ibu yang memegangi Bei Karsi, ingin membantu menenangkan istri Mang Kasim itu. Gimana caranya? Neng ini bisa. Saya coba, Bu. Saya pura-pura bisa lihat harimau yang selalu disebut Bei Karsi. Gimana? Ucapku seraya berbisik. Padahal aslinya aku memang bisa melihat sosok itu. Ya sudah, coba saja. Orang yang memegangi tangan Bei Karsi pun setuju. Katanya ia juga kewalahan dengan sikap saudaranya itu yang tak masuk akal belakangan ini, sulit diajak komunikasi dan sering menjerit menyebut takut pada harimau. Tak lama Bu RT masuk dan ikut duduk di sebelahku, ia tak berani terlalu dekat dengan Bei Karsi. Aku takut, bawa aku pergi dari sini. Teriak Bei Karsi lagi sambil memegang tanganku. Kali ini dia tak meronta, hanya tubuhnya yang tampak mengigil ketakutan. Bibi harus tenang. Aku akan ajak bicara harimau itu, tapi dengan syarat warga harus pulang dulu dan Bibi jangan panik, biar warga mau pulang. Tuturku bicara di telinganya. Bei Karsi angguk, pandangannya beralih ke sudut ruangan. Raut wajahnya tak dapat membuang rasa takut yang tengah ia rasakan saat ini, lalu duduk setengah bersembunyi memegang tanganku. Setelah ia benar-benar tenang, aku mengajaknya bicara perlahan dan bertanya siapa saja nama warga yang hadir guna memastikan kalau dia masih ingat nama warga. Ternyata semua masih ia ingat. Bahkan nama tetangga dan anaknya yang ikut memegangi juga dia ingat. Masih ingat juga pada almarhum Mang Kasim. Ia terisak dan hanya mengatakan kalau dia ketakutan tapi tak ada yang bisa menolongnya. Berarti Bei Karsi memang bukan gila. Warga pun makin keheranan melihat Bei Karsi yang masih menyambung diajak bicara olehku dan dapat bicara dengan normal serta masih ingat orang sekelilingnya. Aku menoleh pada Bu RT. Bu, bisa minta arahkan warga untuk pulang saja dulu, biar keluarganya saja yang ada di sini. Bilang kalau Bei Karsi sudah nggak apa-apa. Pintaku pada Bu RT. Bu RT berdiri dan meminta warga agar bubar, karena Bei Karsi sudah tenang. Warga pun perlahan beredar sambil riuh bicara sesama sendiri. Kini yang berkumpul hanya keluarga dan saudara Bei Karsi juga tetangga terdekat, Bu RT dan suaminya. Rafka juga masih di sini untuk menemaniku. Menoleh ke sudut ruangan, makhluk itu kini tampak merebahkan diri dan tak menatap lagi dengan tatapan tajam pada Bei Karsi. Sedangkan wanita ini masih tak mau melepaskan tanganku dan masih terlihat tak berani menatap makhluk itu. Siapapun kamu, keluarlah dari rumah ini, jangan ganggu orang yang gak bersalah. Ucapku pada harimau itu. Jujur saja aku pun sangat takut berhadapan secara dekat seperti ini dengan sosok tersebut. Harimau itu bangkit dan berjalan menuju ambang pintu yang terbuka lebar, melenggang meninggalkan kami. Namun tampaknya ia tak mau pergi jauh, hanya berjalan-jalan di sekeliling rumah almarhum Mang Kasim ini. Bibi percaya, kan kalau saya bisa lihat juga? Bei Karsi angguk,
Pasti sekarang ia percaya kata-kataku. Sekarang ceritakan sejak kapan Bei Karsi bisa lihat makhluk itu. Kita harus tahu apa alasannya. Bibi harus jujur, pintaku dengan lembut. Tak mungkin makhluk itu mendatangi seseorang tanpa alasan. Bukan menjawab, perempuan itu malah menangis terisak. Lalu menatap aku agak lama. Neng ini siapa? Kenapa bisa lihat harimau itu juga? Saya istri pemilik rumah kontrakan tempat Mang Kasim kerja. Bi. Gak tahu kenapa saya bisa lihat. Saya juga gak nyangka. Sahutku. Tak mengatakan bahwa aku pernah terlibat dalam hal sebegini sebelumnya. Selama ini gak ada yang bisa lihat harimau itu dan anggap saya gila. Padahal saya beneran ketakutan. Harimau itu bisa ngomong. Dia bilang mau makan saya. Karena saya jahat. Bei Karsi menunduk. Bahunya berguncang karena isakan. Jahat kenapa? Bei? Bibi bisa jujur sama kami? Saya jamin orang yang ada di sini akan jaga rahasia. Bujuku. Ingin tahu kenapa harimau itu mengatakannya jahat. Saya berdosa sama kalian. Pasti harimau itu tahu apa yang sudah saya lakukan. Makanya dia terus mengejar-ngejar saya. Ungkapnya mulai buka suara. Entah dosa apa yang dimaksud istri Mang Kasim ini. Saya yang bunuh suami saya sendiri. Terangnya kemudian. Warga yang masih ada di dalam rumah terkejut dengan pengakuan Bei Karsi. Terutama anaknya yang tadi berapi-api ingin menghancurkan rumah kontrakanku tampak tak percaya. Apa maksud ibu? Tanya anaknya Bei Karsi penuh tanya. Iya, ibu yang bunuh bapak kamu, ibu nggak kuat nahan sakit hati. Astagfirullah. Kenapa bibi bunuh suami sendiri? Tanyaku tak kalah heran dan juga tak percaya sampai perempuan itu tega berbuat sejauh itu. Hati saya sakit sama kelakuan dia yang tega selingkuh dan saya dibuat linglung sampai suami nikah terang-terangan tanpa izin saya. Waktu itu saya antara sadar nggak sadar sama apa yang dia lakukan. Kadang saya sadar dan tahu perbuatan jahat perempuan itu, tapi lidah dan tubuh saya nggak bisa menolak, malah nurut. Saja sama semua permintaan suami dan permintaan wanita jahanam itu, kadang sama sekali nggak tahu apa-apa. Berapa bulan belakangan saya bisa sepenuhnya sadar dan bisa mengendalikan diri sendiri. Sakit ketika tahu semua harta kami habis. Barang berharga anak-anak juga ikut dijual atas permintaan suami. Kami nggak berkutik. Bei Karsi menjeda ucapnya dan menghela napas lalu melanjutkan bercerita. Setelah semua harta habis, suami saya tetap saja nggak bisa lepas dari perempuan itu. Malah uang gaji selama kerja di rumah Neng semua diberikan sama perempuan laknat itu. Padahal sudah jelas perempuan itu meninggalkan dia karena harta kami sudah habis. Anak-anak sudah sadar sepenuhnya tapi tetap nggak bisa berbuat apa-apa karena suami saya sembunyikan perempuan itu dari kami dan selalu membelanya. Tapi kenapa harus sampai dibunuh? Bei, itu nggak selesaikan masalah? Malah tambah masalah baru buat keluarga bibi. Ulasku sangat menyayangkan tindakannya. Selain melanggar hukum hal itu juga dosa besar. Saya banting tulang cari nafkah untuk keluarga karena suami lepas tanggung jawab. Saya nggak kuat lagi, lalu minta cerai. Bukannya setuju berpisah. Malah saya babak belur dihajar suami di depan anak-anak. Suami saya hilang akal, sering merampas barang milik anak-anak yang kiranya bisa dijual. Dia nggak mau dengar derita kami anak dan istrinya. Orang tua suami juga sudah nggak mau tahu tentang masalah kami. Jadi jalan satu-satunya dia harus mati. Gimana cara bibi melakukan itu? Aku seperti seorang polisi yang tengah menginvestigasi. Saya berusaha pura-pura baik dan nurut sambil nunggu waktu yang tepat. Waktu dia kerja, saya sengaja selalu antar sisa gorengan yang saya jual. Waktu itu sengaja bikin kopi dicampur racun tikus yang sudah saya siapkan. Makanya saya nolak bawa dia ke rumah sakit. Biar dia mati dan gak ada yang tahu. Astagfirullah. Ya Allah. Tapi Mang Kasim gak sepenuhnya salah. Bei, dia bisa saja terkena sihir dibuat linglung sama seperti bibi. Bukannya warga juga tahu kalau perempuan yang dinikahi suami bibi itu sering disebut perempuan sihir. Iya, Neng, karena udah gak kuat, saya hilaf. Bei Karsih terisak. Apa menurut bibi kematian suami itu jalan terbaik? Apa masalahnya selesai? Tanyaku menyindir. Karena hakikatnya, malah dia sendiri yang saat ini dikejar bayang. Enggak, Neng, semenjak suami saya mati, saya malah sering mimpi didatangi harimau.
tapi saya anggap itu cuma mimpi. Beberapa minggu belakangan saya bisa melihat sendiri harimau itu berkeliaran dan mengejar saya. Yang bikin saya ketakutan beberapa hari lalu harimau itu bisa ngomong dan bilang akan bunuh saya. Sudah berusaha lari cari perlindungan tapi nggak ada yang bisa bantu. Pernah saya sembunyi di belakang anak kecil. Berharap harimau jadi-jadian itu nggak mendekat dan kasihan kalau sama anak-anak. Dia malah makin garang. Nggak sengaja anak kecil itu saya dorong. Sampai orang takut sama saya karena katanya saya gila. Aku mulai yakin bahwa itu sang penjaga. Dia sengaja melindungi keluargaku setelah tahu siapa yang membunuh Mang Kasim. Ya mungkin saja, meski aku tak yakin. Bei Karsi sudah bikin kejahatan kriminal, harus lapor polisi. Ulas Bu RT setelah mendengar penjelasan wanita itu. Jangan, Bu RT saya mohon. Saya nggak mau warga tahu masalah ini. Saya malu. Tapi, kan Bei Karsi udah salah. Harusnya terima hukuman. Ini bukan masalah kecil. Bu RT bersikukuh. Tolong saya. Neng, jangan laporkan masalah ini. Saya nggak akan minta uang lagi. Bei Karsih memegang lenganku sambil memohon. Adim, kamu jangan ganggu si Neng sama suaminya lagi. Bapak kamu memang mati tapi bukan di kontrakan itu. Dia mati di rumah, jadi kontrakan itu nggak akan ada apa-apa. Ibu yang racun bapak kamu. Bei Karsih menoleh dan berpesan pada anaknya yang makin tertunduk. Selama ini, dialah yang selalu keras kepala menghasut warga agar merobohkan bangunan kami. Ternyata semua itu hanya pengalihan dan kami yang jadi kambing hitam. Jadi bahan tuduhan bahwa semua yang terjadi adalah salahku dan Rafka. Tolong, Neng, anggaplah semua selesai. Rumah Neng selamat dan saya akan ganti semua uang yang sudah Neng kasih untuk mengurus jenazah suami saya. Bei Karsih memohon lagi padaku. Aku menatap Rafka, karena tak tahu keputusan apa yang harus aku ambil. Berharap Rafka yang mengambil keputusan untuk masalah ini. Setiap kesalahan harus ada pertanggungjawabannya. Bu, kalau ibu menolak melaporkan diri, apa ibu masih sanggup dikejar harimau itu? Gertak Rafka. Enggak, saya takut. Jadi lebih baik, ibu melaporkan diri saja. Kami nggak akan ikut campur. Soal uang, kami ikhlaskan, anggap saja bantu ibu. Kalau ibu mengakui kesalahan dan melaporkan diri, itu akan lebih baik dan ibu juga lebih tenang karena nggak dibayangi rasa bersalah dan jangan lupa bertaubat. Saya anggap masalah ini selesai dan berharap setelah ini nggak ada lagi yang ganggu kehidupan kami. Saya nggak mau melapor. Saya takut dihukum mati. Bei Karsih menangis. Apapun hukuman dan keputusan hakim nanti, harusnya ibu siap karena itulah konsekuensi atas perbuatan ibu. Nggak. Saya nggak mau. Ampun. Neng, tolong jangan laporkan saya. Bei, kami nggak akan laporkan atau beritahu warga. Kami cuma berharap Bei Karsih sendiri yang melapor. Itu lebih baik. Semoga hukumannya nggak sampai hukuman mati. Semua ini untuk kebaikan Bibi juga. Bujuku agar Bei Karsih tak ketakutan. Di luar masih ada harimau itu. Gimana kalau Bei Karsih masih dikejar? Terus harimau itu yang bunuh Bibi? Saya yakin sosok itu nggak akan ganggu lagi kalau Bei Karsih sudah mengakui kesalahan dan menerima hukuman. Iya, Bei Karsih, begitu saja, laporkan diri sendiri. Urusan hukumannya apa serahkan saja sama hukum. Bu RT ikut menimpali. Bei Karsih tertunduk, ia pasti dilema dengan pilihan yang ada di hadapannya saat ini. Kalau gitu, kami pulang dulu. Anggap saja semua urusan dengan kami selesai dan kami memaafkan Bei Karsih sekeluarga. Aku, Rafka dan Mang Yana pamit pulang, sedangkan Bu RT dan suaminya masih menemani Bei Karsih. Kejadian yang tak disangka, sesosok harimau membantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika aku keluar dari rumah Bei Karsih, harimau itu sudah tak terlihat lagi. Tadinya aku ingin bertanya siapa dia dan dari mana asalnya. Akhirnya kami pun pulang dengan lega. Aku dan Rafka berpisah dengan Mang Yana di persimpangan. Sampai di depan rumah aku dikejutkan lagi dengan sosok harimau yang tadi berada di rumah Bei Karsih. Aku merapatkan tubuh pada Rafka. Ada apa, Yang? Tanya Rafka ketika aku tiba-tiba menghentikan langkah. Itu, harimau itu ada di depan rumah kita. Mana? Rafka sepertinya memang tak bisa melihat harimau itu. Bukan sembarang orang bisa melihat makhluk itu. Hanya orang yang terpilih,
dan yang dikehendaki saja yang bisa melihat sosok tersebut. Perlahan aku mendekat. Entah itu sang penjaga atau bukan, aku tak pernah bisa berkomunikasi secara langsung, hanya pernah bertemu dalam mimpi, itu juga dengan sosok kakek buyut bukan sosok harimau. Kek, apakah itu kakek? Kiai Tarsa? Tanyaku memberanikan diri. Terdengar suara auman yang kuat dan menggelegar mengagetkan, aku setengah berlari kembali pada Rafka. Kenapa? Yang. Gak apa-apa, cuma kaget saja. Kaget kenapa? Aku menggeleng. Harimau itu bangkit dan berjalan menuju rumah kontrakan, lalu hilang dalam gelapnya bangunan. Aku mendadak merinding. Aku segera mengajak Rafka masuk, bergidik jika ingat besarnya harimau, sama seperti yang beberapa kali kulihat sebelumnya. Setelah membersihkan diri, kami istirahat sambil mengobrol. Yang, apa menurut ayang harimau itu sang penjaga? Tanya Rafka ketika kami sudah merebahkan diri di atas tempat tidur. Aku nggak tahu. Tadi aku tanya dia cuma mengaum. Mungkin besok aku ke rumah bapak, nanyain soal ini. Jawabku. Kayaknya dia tahu kalau ayang dalam masalah disebabkan istri Mang Kasim. Makanya dia bantu. Alhamdulillah, berkat sosok itu juga masalah kita selesai seketika. Semua atas izin Allah. Bukan karena harimau itu. Ingat, kata bapak, sebaik-baik penolong adalah Allah. Jangan karena kita merasa tertolong lalu bergantung sama makhluk. Iya, ngerti kok. Semua atas izin Allah, tapi semua ada perantaranya. Jika perantara itu manusia, maka wajib berterima kasih. Tapi kalau sosok itu kita nggak tahu terima kasihnya gimana. Kalau harimau itu benar sang penjaga, dia nggak akan butuh terima kasih. Yang dia butuhkan adalah seorang tuan. Bisa saja dia masih berharap aku meminta bantuannya dan menerima perjanjian turun-temurun yang sudah lama terputus. Makanya dia masih tetap ada di sekeliling dan menolong itu sekadar memancing. Iya, bisa jadi, harap, biarpun sang penjaga niat menjaga dan melindungi, ayang jangan goyah. Insya Allah enggak. Beda lagi kalau dia menjaga tanpa kita minta. Itu bukan urusan kita karena sama sekali kita nggak pernah bergantung atau minta tolong sama dia. Kalau gitu, apa bisa kita lanjutkan? Aku mengernyitkan kening mendengar ucapan Rafka. Lanjutkan apa? Tanyaku. Yang tadi sempat tertunda sebelum Mangyana datang meruntuhkan taman impian AA. Idih, apaan taman impian segala? Jangan pura-pura. Rafka menggelitiku sampai tertawa terpingkal. Hingga tawa kami hilang, berganti irama detak jantung yang berpacu. Di luar terdengar suara nyanyian malam dan embusan angin yang mengantar hawa dingin, semakin menambah gairah untuk menciptakan kehangatan. Masalah yang selama ini mengundang kebimbangan akhirnya usai, tak ada lagi yang perlu kami khawatirkan. Pembangunan rumah kontrakan akan kami mulai lagi nanti jika uang sudah terkumpul. Untuk saat ini biarlah begitu saja. Biarpun masalah selesai bagi kami, tapi bagi beberapa warga yang belum tahu keadaan sebenarnya, masih menganggap rumah kontrakan kami tetap harus dirubuhkan. Tampaknya Bey Karsi dan keluarga tak memberitahu warga, makanya mereka tak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Awalnya kami tak akan mengatakan apapun tentang kematian Mang Kasim yang disebabkan oleh istrinya sendiri, tapi karena ada warga yang masih kuku ingin kami setuju dengan permintaan mereka, terpaksa nanti akan kami jelaskan. Pagi sekali Mangyana datang, katanya atas permintaan Bu RT agar kami mau berkumpul. Kebetulan hari Minggu, aku tak datang sendiri tapi ditemani Rafka. Setidaknya jika dia berada bersama, aku tak terlalu khawatir menghadapi warga. Masalah rumah kontrakan sudah selesai, dari pihak Bey Karsi sudah damai agar tak jadi meruntuhkan bangunan, jadi nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Ulas Pak RT memberi keterangan pada warga yang sudah berkumpul. Ini bukan masalah Bey Karsi saja. Pak, kita harus tahu sejarah kampung ini. Sudah dari dulu kita selalu ikut aturan. Tapi kenapa sama orang baru jadi lembek? Berani mengabaikan aturan yang sudah turun-temurun? Sudah jelas dengan meninggalnya Mang Kasim di rumah itu akan membahayakan warga. Contohnya sudah terjadi, Bey Karsih jadi gila. Nanti entah akan terjadi apa lagi jika terus dibiarkan. Seorang laki-laki yang waktu itu menemani adim anak Bey Karsih menyuarakan pendapat dengan tegas. Begini, Mang,
Kami baru tahu kalau ternyata Mang Kasim bukan meninggal di bangunan milik si Neng sama si A ini, tapi meninggalnya di rumah setelah keracunan. Bukan meninggal gara-gara jatuh waktu mengerjakan pembangunan, dan menurut saya nggak ada kaitannya sama aturan kampung kita. Kali ini Bu RT bersuara. Tanpa keberpihakannya padaku dan suami, tak seperti waktu itu yang terpaksa setuju dengan tuntutan warga. Apa buktinya kalau Mang Kasim bukan mati akibat terjatuh? Jelas-jelas dia meninggal di sana karena jatuh. Warga yang lain bersikukuh. Kalau urusan yang lain kami nggak peduli, cuma takut akibat mengabaikan aturan, warga kampung yang nantinya dapat musibah. Pendatang baru tahu apa. Sindir yang lain sambil mencebik. Mang Kasim dibunuh oleh istrinya sendiri. Dia diracun. Dengan tenang suamiku bersuara. Warga yang mendengar tampak terkejut. Memang hal ini masih jadi rahasia karena kasihan pada istri Mang Kasim yang sebenarnya jadi korban kekerasan suaminya gara-gara sihir seorang perempuan. Tapi kami tak punya pilihan. Kata siapa? Apa kamu punya bukti? Banyak yang sudah dengar kesaksian Bey Karsi yang mengaku meracuni Mang Kasim, termasuk ibu dan bapak RT. Jelas Rafka jujur. Mau tak mau Rafka angkat bicara soal ini, tadinya ia sudah tak ingin terlibat. Namun, warga yang bersikukuh membuat suamiku itu harus bertindak. Warga yang masih tak percaya mengajak kami ke rumah Bey Karsi guna memastikan ucapan kami, tak lupa aku mengajak Bu RT yang waktu itu juga jadi saksi. Namun, saat kami sampai di rumah almarhum Mang Kasim, rumah itu sepi. Tetangga dan saudara Bey Karsi mengatakan kalau keluarga itu sudah pindah, tapi tak membawa satupun barang dari rumahnya. Semua masih tersusun di tempat asal, kecuali pakaian yang tak ada di lemari mereka. Pemilik asli rumah itu mengatakan, Bey Karsi pergi tanpa izin bahkan uang sewa sudah 2 bulan tak dibayar. Pergi begitu saja tanpa pamit. Entah kemana mereka pergi, sama sekali tak ada yang tahu. Tadinya saya dengar dia mau nyerahin diri ke kantor polisi. Anaknya juga setuju, tapi nggak tahu kenapa dia berubah pikiran dan malah kabur. Tutur pemilik rumah yang dihuni Bey Karsi. Anaknya memang pernah datang ke rumah. Dia bilang, kasih waktu sampai ibunya siap, baru akan menyerahkan diri. Ya, saya bilang, sampai kapan? Kalau lama-kelamaan kasihan sama yang nggak bersalah, warga anggap kematian Mang Kasim itu akibat kecelakaan kerja. Jadi saya ngomong sama dia, kalau nggak mau lapor sendiri biar saya yang lapor. Tutur Bu RT. Pantes saja kalau gitu, dia ketakutan, makanya kabur. Harusnya Bu RT biarkan dulu, sampai dia ngaku di depan semua warga kampung dan lapor polisi. Ulah salah satu tetangga yang waktu itu ikut menyaksikan cerita Bey Karsi soal pembunuhan suaminya. Saya cuma gertak saja, kalau nggak gitu nanti kita juga disalahkan. Dianggap sembunyikan pembunuh. Sahut Bu RT menyanggah tuduhan tetangga Bey Karsi. Dasarnya saja dia yang nggak mau nyerah. Kalau memang mau ngaku salah dan terima hukuman, kenapa juga harus kabur? Tak ada pilihan lain. Semua sudah terjadi dan tersangka utama sudah tak berada di kampung ini. Bu RT mengumpulkan beberapa warga yang waktu itu mendengar pengakuan Bey Karsi, untuk membuat kesaksian agar warga yang belum tahu bisa mengetahui kejadian sesungguhnya. Tadinya warga sepakat akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Tapi setelah dipikir lagi, kejadian sudah lebih dari 1 bulan. Tak ada saksi atau bukti kuat, belum lagi pasti warga yang melapor akan direpotkan karena tersangka entah kemana. Akhirnya warga setuju untuk membiarkan saja. Biarlah hukum akhirat yang akan menghukum perbuatan Bey Karsi. Jadi pelajaran untuk keduanya, bahwa setiap perbuatan akan dapat balasan. Seperti Mang Kasim yang tega menyakiti istri, karena kurangnya iman, ia terjerat rayuan perempuan lain. Setelah semua diperjelas, warga pun sepakat untuk tidak mengganggu rumah kami. Masalah ini benar-benar selesai dan warga mulai beredar menuju rumah masing-masing. Alhamdulillah, kali ini beneran selesai. Ucapku ketika kami berjalan menuju pulang. Iya, alhamdulillah. Lega rasanya. Saya juga ikut seneng, jadi nggak akan ada salah paham lagi, selabu RT yang berjalan beriringan. Saya ngerasa aneh sama warga, untuk urusan yang nggak penting mereka beria, ia ingin maju paling depan. Tapi waktu Bey Karsi disakiti suaminya gara-gara sihir, semua bisu cuma gosip di belakang, nggak ada yang bantu selesaikan. Aku kesal saja dengan semua yang menimpa kami selama di kampung ini. Masalahnya itu karena sihir. Neng, orang pada takut,
Nggak bisa bantu apa-apa, sanggah Bu RT. Padahal kalau warga tahu itu karena sihir, harusnya saling membantu Beikarsi dan suaminya. Panggilkan orang yang ahli untuk urusan sihir. Kalau sudah begini, semua kebagian getahnya, Rutuku mengeluarkan unek-unek. Beikarsi juga kasihan. Dia senekat itu karena sudah nggak tahan sama kelakuan suaminya. Malah kami yang nggak tahu apa-apa terpana imbasnya dan banyak mengalami kerugian. Lanjutku. Kemudian, tak biasanya aku mau mengoceh begini. Karena terlalu kesal baru pindah sudah dapat masalah. Sudah. Yang sudah terjadi kita lupakan. Namanya juga hidup pasti cobaannya banyak. Kalau dikit bukan cobaan namanya, tapi nyobain. Usik Rafka memecah kekesalan. Aku dan Bu RT terkekeh dengan usikan Rafka. Sikap tengilnya muncul juga ke permukaan. Dari mana Bu RT? Girang banget kayaknya? Tanya seseorang yang berada tepat di depan menghadang jalan kami. Seorang perempuan tersenyum lebar sambil bergantian menatap kami bertiga. Aku dan Bu RT saling tatap setelah tahu siapa yang menyapa. Tak nyaman karena kejadian di kampung ini ada kaitannya dengan perempuan ini. Ini dari rumah Beikarsi. Jawab Bu RT gugup lalu menatapku. Kebetulan, saya juga mau ke sana, sahut perempuan itu. Beikarsi sudah pindah, kata Bu RT segan bicara dengan orang yang baru datang menyapa. Pindah? Kemana? Mana saya tahu, sahut Bu RT ketus. Kalau gitu, saya ada perlu sama ibu, mau ambil data-data suami saya. Bu RT tak menjawab, ia berkali melirikku, entah tatapan apa itu. Ini warga baru ya? Soalnya saya baru lihat, tanya perempuan itu padaku dan Rafka, kenalkan nama saya Kenanga. Perempuan itu menyodorkan tangan padaku, tapi tak kusambut karena masih terkesiap bisa bertemu lagi di jalan dengan perempuan yang disebut warga sebagai perempuan sihir. Tangannya yang mengambang tak tersambut beralih pada Rafka. Suamiku pun tak menyambut uluran tangan perempuan itu, tapi pandangannya lekat tak berkedip. Ayo. Aku menggoyangkan tangan Rafka yang tiba-tiba mematung. Iya, ayo. Kalau gitu, kami duluan ya, Bu. Ucapku pada Bu RT. Katanya cuma aku satu-satunya. Yang paling cantik lah. Bidadari lah. Giliran lihat perempuan bohai sampai nggak berkedip. Gerutuku ketika kami sampai di rumah. Rafka tampak garuk-garuk kepala sambil mendekat. Ya, emang Ayang paling cantik buat AA. Sanggahnya. Makanya kalau gombal itu nggak usah berlebihan. Kalau ketahuan sampai mata nggak berkedip, malu sendiri nanti. Aku masih kesal melihat ekspresi Rafka tadi di depan perempuan itu. Tadi tuh memang agak aneh. Tapi bukan karena A suka lihat perempuan itu. Ada hawa lain yang A rasa, sebagai laki-laki yang berbeda dari yang lain, A nggak ngerasa suka sama dia, tapi kayak ada daya tarik yang berusaha dia tunjukkan. Terus, A tertarik, karena dia cantik, seksi, bohai, dadanya gede, gitu. Rafka malah tertawa mendengarku mengomel. Cemburu nih ceritanya. Cemburu? Ini tuh bukan cuma cemburu, kesel, marah. Tak biasanya aku sekesal ini. Sini, biar nggak kesel, biar A peluk. Rafka tak menanggapi kemarahanku, malah memeluk dari belakang. Mungkin bagi orang, perempuan itu memang cantik, tapi bagi AA, Ayang tetap paling cantik. Orang yang selalu bikin A jatuh cinta itu cuma kamu. A sudah sering bilang, dari dulu tinggal di kota. Banyak perempuan cantik tapi nggak bisa bikin A suka sama satu orang pun. Tapi pas lihat Ayang, nyes aja hati. Tapi kan itu dulu waktu A masih terkena ikatan sama jin. Sekarang kan udah nggak, pasti lain lah. Aku masih memanyunkan bibir. Pelukan dan rayuan Rafka belum berhasil menyiram rasa gerah dalam dada. Mikirnya gini, Yang. Waktu masih terikat pernikahan sama jin saja, Ayang sudah bisa hancurkan benteng yang sudah bertahun-tahun mengikat. Apalagi cuma perempuan itu, nggak ada apa-apanya, tahu sendiri gimana susahnya A dapatkan kamu. Jadi nggak semudah itu bisa tertarik sama orang lain. Ucap Rafka sambil membalik tubuhku agar menghadapnya. Kata warga dia perempuan sihir. Bisa saja A juga tergoda karena dia pakai cara licik. Aku cuma takut. AA sudah minta Ayang selalu baca ayat penolak sihir. Insya Allah kita dijaga dari kedzoliman sihir dan guna-guna. Jadi cuma Ayang aja yang bisa sihir AA. Usiknya tanpa melepas tangan di pinggangku.
Au ah, kesel. Tuh kan, lihat Ayang kesel aja bisa bikin A terhipnotis. Apalagi kalau senyum, terjengkang mungkin. Rayunya lagi. Tangannya berpindah menangkup dua pipiku, lalu merapikan posisi hijab yang kukenakan. Cuma Ayang bidadari AA, tercantik, selamanya. Jangan cemburu, kecantikan sayang A ini nggak sebanding sama perempuan itu, atau perempuan manapun, karena sampai saat ini, cuma Ayang yang bisa getarkan hati AA. Rafka menautkan keningnya di keningku. Senyum, pintanya setengah berbisik. Rafka paling bisa mengusir rasa kesal dan sedih. Setiap kata yang ia ucapkan berhasil membuat pipiku merona. Senyumku pun lepas tak dapat kutahan. Nah kan, cantik. Apaan? Gombal mulu. Aku pura-pura masih kesal. Gombalnya cuma sama Ayang. Dan cinta AA untuk dirimu seorang. Ah, malah sekarang aku yang senyum-senyum sendiri mendengar rayuannya. Aku berharap, hatinya tak pernah berubah. Apalagi sampai berpaling. Sudah sangat mencintainya. Mencintai Rafka, Rafkaku. AA lapar, yang ucapnya. Bersambung.